Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Azabiku semua, kita seringkali diperkenalkan kepada orang-orang di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kehidupan dan sudut pandangnya. Meskipun ada alasan yang baik untuk ini. Mempelajari tentang para sahabat Rasulullah SAW sebagai individu juga dapat memberikan manfaat yang besar. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an umat terbaik yang pernah diciptakan sebagai contoh atau teladan bagi manusia. Azabiku semua yang rahmati Allah, sangat penting untuk menilik kehidupan para istri Nabi Muhammad SAW yang terhormat dan dimuliakan, untuk memahami bahwa mereka juga manusia yang hidup, makan, tertawa, dan berjuang untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada contoh yang lebih baik bagi kita selain para ibu orang-orang beriman yang semuanya dijanjikan surga? Nasabiku semua yang dirahmati Allah, melanjutkan perjalanan kita untuk mencari tahu apakah istri Nabi Muhammad SAW itu lucu, sensitif, supel, introspektif, ragu-ragu, atau tidak takut. Ada baiknya kita mengetahui kepribadian istri Nabi Muhammad SAW yang dinikahinya setelah kematian Siti Khadijah, yakni Saudah binti Zam'ah. Azabiku semua, di antara istri-istri Nabi Muhammad SAW, Saudah mungkin yang paling jarang disebutkan dalam riwayat hidup Nabi. Ya. Banyak yang berpendapat beliau hanya dicari untuk dinikahi Nabi Muhammad SAW setelah Ibunda Sayyidah Khadijah meninggal, agar beliau dapat mengurus anak-anak dan rumah tangganya. Meskipun beliau memang pengasuh yang hangat dan penuh kasih sayang bagi keluarganya, beliau juga jauh lebih dari itu bagi beliau dan umat kita. Saudah adalah salah satu orang pertama yang bersaksi tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerima Islam di saat ketika melakukannya kemungkinan besar berarti penyiksaan dan bahkan kematian di tangan kaum Quraisy. Namun Sayyidah Saudah tidak membiarkan rasa takut menghentikannya untuk menegaskan kebenaran. Sayyidah Saudah, Ibunda Saudah, adalah muslim pertama di keluarganya. Dan beliau memainkan peran penting dalam masuknya suaminya ke Islam. Setelah beberapa lama tinggal di rumah barunya di Abyssinia, suami Saudah jatuh sakit dan meninggal dunia. Beliau sekali lagi melakukan perjalanan melalui laut dan gurun, tetapi kali ini untuk kembali ke Mekah dan berkumpul dengan masyarakatnya. Ibunda Saudah, Sayyidah Saudah adalah seorang pencerita. Saat Saudah kembali, beliau bertemu kembali dengan orang-orang beriman di Mekah. Beliau senang bercerita. Namun, beliau tidak melupakan semua pengalamannya di Abyssinia. Beliau seringkali dapat ditemukan memukau kaum muslim dengan kisah-kisah perjalanan dan petualangan Abyssinia yang eksotis. Sahabat semua yang rahmati Allah, kisah-kisah cerita-cerita favoritnya adalah kisah-kisah yang melibatkan keluarga Nabi Muhammad SAW yang telah bermigrasi ke Abyssinia bersamanya. Beliau sering menceritakan pengalaman-pengalamannya yang mengesankan di Abyssinia. Dan berbicara khususnya tentang putri Nabi Muhammad SAW, Ruqayyah, dan suaminya, Utsman bin Affan. Dan Nabi Muhammad SAW mendengarkan dengan penuh minat. Namun,
Sebagai seorang janda, beliau merasa kesepian dan beliau segera menerima lamaran pernikahan dari Nabi Muhammad SAW yang juga telah kehilangan pasangan yang disayanginya. Ashabi kesemuan rahmati Allah. Sayyidah Saudah ini suka bercanda dan dapat menertawakan dirinya sendiri. Ya. Saudah menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau sholat di belakang Rasulullah SAW begitu lama, hingga Sayyidah Saudah takut hidungnya akan berdarah karena panjangnya ruku. Karena tidak ingin mimisan yang dibayangkannya akan terjadi di mana-mana. Ia menutup hidungnya. Beliau menutup hidungnya. Nabi kita Muhammad SAW tidak dapat menahan diri untuk membayangkan gambaran lucu Saudah yang memegang hidungnya saat sholat. Dan kesedihan beliau pun sirna menjadi tawa. Ashabi semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, Saudah tidak pernah menganggap dirinya terlalu serius. Ya. Pada suatu kesempatan Aisyah dan Hafsah mengetahui ketakutan Sayyidah Saudah yang besar terhadap Dajjal, mulai berbicara tentangnya di hadapannya. Beliau begitu takut hingga beliau segera berlari ke sebuah ruangan gelap yang penuh sarang laba-laba untuk bersembunyi dari monster itu. Ketika Nabi Muhammad SAW masuk, beliau mendapati keduanya menikmati lelucon itu. Beliau bertanya kepada mereka, apa yang begitu lucu? Setelah diberitahu apa yang telah terjadi, ya, beliau memanggil Saudah, Sayyidah Saudah untuk keluar karena tidak ada monster di sekitarnya. Ya. Ibunda Saudah keluar sambil tertawa malu pada dirinya sendiri. Sahabatku semua, Ibunda Saudah sangat murah hati. Sayyidah Saudah suka bersedekah. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, ya, Saudah kembali menjadi janda dan telah mencapai usia lanjut. Para sahabat Nabi mengambil tanggung jawab untuk merawat ibu orang-orang beriman. Namun, Sayyidah Saudah berusaha merawat orang-orang yang dianggapnya lebih membutuhkan daripada dirinya. Sayyidah Saudah juga murah hati dalam hal kebutuhan emosional orang lain. Ibunda Saudah yang peka terhadap kebutuhan orang lain menyerahkan waktunya bersama Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah. Karena beliau tahu cinta mereka yang besar dan karena beliau telah mencapai usia lanjut. Saudah binti Zam'ah menyerahkan gilirannya siang dan malam kepada Aisyah, istri Nabi, untuk mencari keridhaan Rasulullah SAW dengan tindakan itu. Ya. Sahabatku semua yang rahmati Allah, Siti Aisyah, Ibunda Siti Aisyah berkata tentang Saudah, tidak pernah kutemukan wanita yang lebih mencintaiku daripada Saudah binti Zam'ah. Aku berharap bisa menjadi seperti beliau. Kisah ini diceritakan di hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sahabatku semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah contoh wanita yang baik, lucu dan murah hati yang dimana dapat kita semua teladani dan upayakan untuk menjadi seperti beliau. Beliau memegang peran penting dalam komunitas muslim awal dan beliau termasuk yang terbaik di antara generasi umat manusia terbaik. Sahabatku semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin itulah penyampaian dari kami tentang kisah dari Ibunda Saudah, ya, di episode yang kedua ini. Ya, sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang yang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.